Mengagetkan tiba-tiba dia posting kayak gini. Coach ST mantap. Ya salam. Gua nggak tahu kenapa tiba-tiba dia posting kayak gitu. Mungkin terlalu banyak dari kalian. Jadi mungkin bapak ini kena mental dan Tapi yang gue ingin sampaikan ke kalian, sadar nggak kalian kalau ini bukan kebetulan untuk gue. Ini ada sebuah pattern. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong, itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Saya Buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kedel TV. Setelah kemarin tuh viral kan Hipni Hasan, ya, dalam acara Jebret Media dia mengkritik langsung Sintayong di depan STY, teman-teman. Akhirnya viral, rame di media sosial karena Hipni Hasan juga menyebut tentang buzzer, ya kan. Akhirnya dirujaklah oleh netizen sampai-sampai Hipni Hasan itu konon kena mental juga, teman-teman. Kena mental. Terbukti di Instagramnya dia memposting ya foto bersama Sintayong. Aneh kan? yang lagi foto sama Coach Sintayong ini adalah Pak Hipni Hasan. Dia yang kemarin mengkritik Sintayong di depan mukanya di acara Jebret Award. Mengagetkan tiba-tiba dia posting kayak gini. Coach ST mantap. Kena mental, salam. kena mental. Gua gak tahu kenapa tiba-tiba dia posting kayak gitu. Mungkin terlalu banyak dari kalian. Jadi mungkin bapak ini kena mental. Dan di postingan berikutnya, ini gue kasih lihat nih. Ini juga dua kali. posting dua kali dengan caption yang berbeda. Di caption ini dia nulis kayak gini. STY saja santai dan tetap fokus sebagai pelatih Timnas Pildun. Nah, gue gak ngerti deh. Pelatih Timnas Pildun itu maksudnya apa? Gue gak paham. Mungkin maksud dia karena saking gemeternya pelatih Timnas Indonesia jadi Pildun, atau dia justru sarkas Tantrum nulisnya. menyatakan kalau Timnas Indonesia masuk Piala Dunia di bawah Sintayong. Gue gak tahu tujuannya apa, tapi lucu aja ketika kemarin dengan gagahnya dia bilang Sintayong terlalu banyak naturalisasi dan saya orang yang paling menolak, tiba-tiba dia malah selfie sama Kena Sintayong mental. dan dia bilang Coach STY top. Silakan kalian kasih tanggapan di bawah. Jangan lupa di follow. Kena mental ya. Siap. Ada yang komen seperti ini. Kita tandai bang dia, harus diapakan dia dan konco-konconya. Gak usah diapa-apain, kita lihat aja. Ternyata ketar-ketir dia guys. Akhirnya dia posting sama foto Coach Sintayong dengan 2 kali perubahan caption. Yang pertama Coach Sintayong top, dan berubah menjadi Sintayong saja santai dan tetap fokus sebagai pelatih Timnas Piala Dunia. Tulisannya Berserangan ngaco. oleh buzzer katanya, dan kita sebagai pecinta Timnas Indonesia ya kita berhak untuk ngomong yang terbaik untuk Timnas Indonesia gitu ya guys. 8 jam yang lalu posting bersama Coach Sintayong, singkat, padat, dan memuji karena diserang oleh seluruh rakyat Indonesia. Gimana Selfie Pak, dia. rasanya diserang oleh rakyat yang cinta sepak bola di Indonesia ini? Pak Hipni Hasan 2 kali perubahan caption dan tidak bisa berkomentar di postingannya. Agak bingung, dan Bapak bisa menilai sendiri lah bagaimana pecinta sepak bola Indonesia melihat kemajuan PSSI sekarang, pelatih yang terbaik, pemain terbaik untuk menuju Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia 2026 di Amerika. 1 kalimat untuk Pak Hipni Hasan, singkat, padat, memuji Sintayong. Komen, mari kita diskusi guys. Tiba-tiba komen. Orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi dibawa ke dalam tubuh sepak bola Indonesia. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong, itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya mungkin. Saya Buzzer. Saya mah bukan buzzer Sintayong pak. Sintayong aja gak kenal sama saya. No bapak, kritik Sintayong kayak gitu depan umum, pas ketemu minta foto. Gimana sih bapak tuh dikasih kesempatan ngomong mewakili organisasi loh. Sampai organisasi bapak klarifikasi kalau merasa gak terwakili oleh bapak. Aku jadi heran dah, kenapa makin banyak sih oknum-oknum begini muncul ke permukaan. Si bapak. Timnas kita makin bagus loh. Kecuali kalau naturalisasi bikin timnas kita makin jelek, makin bobrok, makin hancur peringkatnya di FIFA sih nggak apa-apa. Ada apa sih dibalik semua ini? Aku jadi heran.
Kami buzzer PSSI dan STY. Wah, muncul kaosnya. Tulisannya tuh Akamsi. Spanduknya diturunin. Diganti, jangan ganggu timnas kami. Wah. Nah, ini gue mau sedikit tanggapan mengenai foto yang tersebar kemarin, viral banget. Jadi sebelum foto ini keren banget sih. Ini dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Nanti gue akan jelaskan. Yang sebelumnya itu ada tulisan di tempat yang sama kalau nggak salah, naturalisasi bukan kami. Kami anak kampung sini dalam kurung Akamsi. Itu kalimat dari situ. Eranya rame di media sosial. Gue juga ngepost juga, viral lah itu foto kemana-mana. Dan ada pergerakan dari anak-anak Ultras Garuda Jakarta. Ini gue respect banget, gue mau ngucapin terima kasih buat mereka. Kalian keren banget, gue akan bacakan. Di belakang gue ini ada jangan ganggu timnas kami. Oh iya. Bhinneka Tunggal Ika Ultras Garuda Jakarta. Ini respect banget. Jadi ketika kita Sip, ada kalian. penyerangan dari yang menyatakan cinta Indonesia tapi dengan sendirinya merusak sepak bola Indonesia, akhirnya dibalas dengan hal yang serupa dengan karya seperti ini bagi gue keren banget sih. Oke, jadi teruskan, kalau ada yang memberikan pendapat ya balas dengan pendapat lagi. Oke, itu tanggapan gue mengenai foto ini. Jangan lupa buat kalian di like postingan ini dan di follow yang belum follow. Jangan lupa di follow, tembusin ke 100.000 followers. Oke, terima kasih. Hola, gue mau bahas sedikit tentang yang terjadi di Santini Jebret Media Awards. Coach Justin. Valen sudah menjelaskan bahwa itu bukan settingan, bahwa dia sendiri pun terkejut dengan statement Bapak perwakilan dari NOC itu. Gue tidak mau menjelaskan. It's enough is enough. Karena udah puluhan kali gue jelaskan, ratusan kali gue jelaskan, oke? Kedua, semua orang bebas berpendapat, ya. Tapi yang gue ingin sampaikan ke kalian, sadar nggak kalian kalau ini bukan kebetulan untuk gue. Ini ada sebuah pattern di mana setiap momen, pertama si komentator, habis itu mantan dubes, filsuf, bla bla bla, bahkan ada anggota DPR ingin mengkomen, dan pattern itu jelas setiap 1-2 bulan itu. Sorry, untuk gue ini bukan kebetulan. Tapi sekali lagi tujuannya apa gue nggak tahu. Yang jelas Sintayong dan diaspora dimanfaatkan untuk mencapai tujuan mereka. Sekali lagi itu hak mereka untuk memberikan pendapat. Tapi kita juga punya hak. Justru gue minta tolong kalian untuk tidak merespons. Tidak merespons, bahkan komen-komen negatif dari netizen yang mendukung mereka jangan direspons, cukup ngeblok atau laporin. Udah, that's it, ya. Jadi kita pantau aja habis ini apa lagi. Kita, kalian, gue mending fokus ke hal yang positif, yaitu dukung timnas nanti ketemu Bahrain dan Cina, dukung Sintayong, dukung pemain timnas, mau itu diaspora atau tidak. Karena kita pendukung timnas, kita bukan buzzer siapapun. Oke? Itu aja, jangan terpancing, kita pantau aja. Mantap, Coach. Thanks for watching. Pak, heboh lagi nih Pak, naturalisasi nih Pak. Iya nih, memang harus sabar soal literasi. Karena sekarang banyak tiba-tiba orang yang nggak paham bola mulai komentar. Kenapa? Karena dia nggak tahu kita itu butuh 140 orang pemain timnas dari U15 sampai ke senior. Kita udah cari nih, pemain lokal kita nggak bisa memenuhi 150 ini. Dan apalagi levelnya sudah level tinggi nih sekarang pertandingan yang kita lakukan. Tapi FIFA memberikan kesempatan, silakan asal dia berdarah Indonesia. Ya kita cari orang-orang diaspora yang punya darah Indonesia. Contohnya Mes nih, dia bapaknya Belanda, ibunya Manado. Orang mana dia? Hei, orang Indonesia sekarang ini makin lama makin membaur. Banyak menikah antar suku. Terus suku mana dia? Anda bilang bukan Indonesia? Indonesia, karena darahnya Indonesia. Nah, dan mereka ini mau membela merah putih. Masa Anda harus perdebatkan kemerah putihan mereka, darah Indonesia mereka Anda perdebatkan? Udahlah, ayo kita percaya, maju terus, kita majukan sepak Indonesia dan kita kibarkan merah putih untuk kemajuan sepak bola Indonesia dan kemajuan bangsa Indonesia.
Muncul lagi nih antek-antek akamsi. Setelah kemarin muncul botak dari kedubes, ini muncul lagi botak yang benci naturalisasi. Kok bisa-bisanya di acara sebesar ini Bapak ngomongin Sintayong di depan mukanya langsung? Dan gak cuma itu, dia bilang kebetulan dia belum mengerti bahasa Indonesia kan. Terus kenapa Pak kalau belum bisa bahasa Indonesia? Ada penerjemah bisa juga. ngomongin sepuasnya gitu, terus ngajak semua orang buat benci Sintayong gitu. Ya Allah Pak, kelihatan banget kualitasmu. Bapak ngomongin orang di tengah-tengah forum, mengajak semua orang untuk membenci Sintayong. Dengan statement Bapak menolak keras naturalisasi yang kebanyakan itu. Tapi kok Bapak baru muncul sekarang soal naturalisasi ini? Kan naturalisasi udah dari dulu Pak. Justru naturalisasi sekarang itu semua punya darah Indonesia Pak. Sedangkan dulu naturalisasi itu cuma buat kepentingan liga-liga lokal. Karena kalau udah dinaturalisasi, kan mereka statusnya bukan pemain asing lagi. Kuotanya bisa dipakai buat rekrut pemain luar lagi. Bukannya itu yang harusnya malah dikritik. Kok malah yang sekarang pakai ngeritik Sintayongnya segala lagi karena katanya terlalu banyak naturalisasi di timnas. Apa ada-ada aja. Pemain naturalisasi sekarang itu begitu cinta tanah air Pak. Gak usah banyak-banyak. Gue kasih contoh satu aja nih Pak, betapa cintanya mereka sama timnas Indonesia. Kapten kita nih, Bang Jai, merelakan status kuota Eropa di timnya Pak. Gak cuma itu, bisa baca sendiri nih. Rela bayar pajak tinggi di Italia. Ya karena statusnya bukan orang Eropa. Terus potongan gaji sebesar 37,5%. Dan itu gede banget bos. Kalau dia nggak cinta timnas Indonesia, dia tetap pertahanin kewarganegaraannya yang dulu. Lah Bapak mah mana pernah mikir kayak gituan. Oh iya, yang Bapak pikirin mah sekarang kok nggak bisa lagi ya ngeintervensi PSSI? Kok nggak bisa lagi ya nitipin pemain-pemain di timnas? Pertanyaan Bapak itu pasti terjawab langsung dengan adanya orang ini, Sintayong Pak. Orang yang punya integritas, nggak bisa disuap sana sini, nggak bisa diintervensi. Kalau nggak layak masuk timnas ya nggak layak. Dan seorang Sintayong membalas pernyataan Bapak itu dengan senyuman. Bahkan menurut gua Sintayong ini tulus. Pernyataan Bapak tadi menurut gua dijawab Sintayong kelas. Jadi dia jawab, memang masyarakat kita udah bisa ngeliat sendiri kualitas timnas sekarang. Timnas yang makin maju, semakin banyak pendukungnya. Dan Sintayong seneng soal itu. Misi STI ini cuma satu Pak, majuin sepak bola Indonesia. Kalau katanya itu bakal bisa mematikan kualitas-kualitas lokal, itu salah besar. Justru kedatangan naturalisasi sekarang ini adalah memupuk persepak bolaan Indonesia. Diharapkan dengan adanya naturalisasi ini, peringkat FIFA Indonesia bisa naik. Kalau udah naik, kan enak tuh pemain-pemain muda Indonesia kalau mau abroad ke luar negeri. Udah dipandang. Lah sekarang buru-buru siapa yang mau mandang peringkat negara 129? Itu aja udah dinaikin Sintayong. Lah dulu siapa yang mau mandang negara peringkat antah berantah ini? Bapak tadi mah mana mikir soal beginian. Pokoknya nih, gue sebagai fans timnas Indonesia bakal mengawal terus timnas Indonesia dan PSSI serta Pak Erick Thohir buat membawa Garuda lebih tinggi lagi ke ajang internasional. Kalau ada yang mengusik, tolong teman-teman semua, sikat aja. Sekarang mah orang-orang kayak gini nggak bisa dibiarin guys. Harus kita lawan gitu. Pokoknya kawal terus timnas. Yaudah gitu aja. Yang belum follow silahkan follow. Thank you. Kalian yang ganggu kita sikat rame-rame teman-teman. Kalian luar biasa tuh. Spanduknya kalian turunin, kemudian diganti. Jangan ganggu timnas kami. Itu keren bos, itu keren banget. Itu keren banget. Saya dukung teman-teman ya. Saya dukung. Yaitu spanduk itu udah diganti oleh kalian. Wah, luar biasa teman-teman kita yang ada di Jakarta, luar biasa sudah diganti itu bannernya. Bannernya juga nggak main-main teman-teman. Pakai kayaknya kayak pilok gitu ya, pewarnaan gitu. Wah, bukan ditulis dengan dicetak, nggak, dipilok langsung. Itu menunjukkan apa itu, bener-bener itu dari hati gitu kalau pakai pilok, kan langsung begitu loh, tidak dicetak dulu. Ini luar biasa. Jadi rupanya teman-teman Pak Hifni Hasan juga kena mental. Akun Instagramnya dihajar oleh kalian semua itu. Sampai-sampai dia posting foto bersama dengan Sintayong ya, sambil menggunakan kata-kata yang susah dimengerti itu. Timnas pelatih timnas Pildun kan belum masuk Pildun juga, mungkin waktu nulis dia gemetar gitu. Kalian keren luar biasa. Salut buat kalian para buzzer gak apa-apa nih, gua disebut buzzer nggak masalah nih, yang penting untuk kemajuan timnas sepak bola Indonesia. Gimana menurut kalian mau nggak disebut buzzer timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar.